Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan hidupku hanya padamu Tuhan, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan hidupku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali katakan, waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami semakin mengerti, kami semakin mengerti, semakin mengerti. Haleluya. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Yesus, aku cinta. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, Yesus, tak terukur kasih-Mu.
kasih-Mu, Yesus. Sungguh ku cinta Kau, Yesus. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Sungguh ku cinta Kau. Kami cinta Kau dengan cara yang berbeda. Ketika kami memandang-Mu sebagaimana adanya Engkau, maka penglihatan kami akan Engkau akan berubah. Ketika mata kami benar-benar tertuju kepadamu, kami dapat mencintai-Mu berbeda dari sebelumnya, karena Kau menyingkapkan diri-Mu yang sebenarnya lebih nyata dari yang kami alami. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus. Kemuliaan bagi-Mu, tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, Yesus. Hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku, tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, Yesus. Hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus. Kemuliaan, sebab itu ku puji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus. Kemuliaan bagi-Mu, Yesus. Kemuliaan bagi-Mu, Yesus. Kemuliaan bagi-Mu.
yang dapat memisahkan kami dari Engkau, Tuhan. Kematian pun tidak dapat memisahkan kami dari Engkau. Haleluya. Kau menolong kami semua. Biar kiranya kami boleh mengenal bahwa Engkau adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Engkaulah kebangkitan itu sendiri. Haleluya. Terima kasih. Kami percaya senyata Engkau, senyata itu juga firman-Mu, senyata itu juga Engkau. Biarlah kami boleh melayani Engkau di dalam roh dan kenyataan, yaitu kebenaran. Perkataan-perkataan-Mu adalah kebenaran. Kami tidak bisa hidup tanpa kebenaran. Biarlah kiranya firman-Mu setiap hari menjadi kenyataan, menjadi pengalaman kami. Sehingga kami tidak lagi mengenal Engkau dengan cara yang lama, tapi dengan cara yang baru. Senyata kami bernafas, senyata itulah kami menghirup Engkau, bernafas. Engkaulah nafas hidup bagi kami. Kalau Engkau memberikan kami kesempatan untuk hidup sampai dengan hari ini, itu satu anugerah yang luar biasa. Oh, Engkau akan mengizinkan kami melewati bahkan lembah bayang-bayang maut sekalipun. Tapi kami percaya kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapak. Kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Teman-teman yang di radio masih boleh bergabung ya di Zoom ya. Yang terlambat nggak apa-apa. Yuk, saya tunggu ya yang di radio boleh gabung ya. Pak Twin kalau sudah hadir di radio boleh muncul tak apa-apa. Ya. Nih. Penting saudara. Karena begini ya. Respon saudara ketika saudara muncul di sini itu karena kan ceritanya begini saudara. Pada saat-saat ini kan saudara saya istilahnya dipakai Tuhan. Gimana caranya ya? Untuk menerangkan apa itu inkarnasi. Bagaimana sih sebetulnya inkarnasi Tuhan? Bagaimana sih sebetulnya dia itu hidup di dalam kita? Jadi saudara ibaratnya begini saudara. Kita ini sedang belajar, termasuk saya sedang belajar. Ya, jadi ketika saya cerita tentang inkarnasi Tuhan, kita kan siapa subjek yang akan kita lihat? Ketika Tuhan menerangkan bahwa dia nyata di dalam kita. Bahwa dia sudah datang kedua kali, siapa yang kita lihat? Tentu ada orang yang bodoh yang mempercayai yang tidak dipercayai kebanyakan orang gitu. Tentu kan akan ada seorang yang bodoh menurut dunia ini. Orang bisa bilang keblinger gitu. Tetapi untuk menunjukkan bahwa dia sudah datang kedua kali, itu benar-benar harus dipilih orang. Saudara, sekali lagi saya mengatakan saudara, semua kita ini di hadapan Tuhan
adalah manusia. Sama bahwa kita ini dikuasai oleh dosa. Oke? Sama. Jadi ketika ada seseorang yang sedang saudara lihat berbicara kepada saudara, Tuhan bukanlah sedang mengatakan bahwa orang ini spesial atau apapun. Bukan, saudara. Karena itu berbahaya bagi orang tersebut yang sedang cerita bagi saudara. Nah, jadi saudara, dengan saudara memunculkan diri saudara di sini, itu sangat langsung mempengaruhi bagaimana perasaan Tuhan. Jadi saya boleh ungkapkan kepada saudara, entah dia bersuka cita melihat kita, melihat saudara, entah dia itu kayak gelisah melihat saudara, melihat kita maksudnya. Jadi dia langsung di perasaannya, maaf ya kalau saya mau boleh permisi sama Tuhan, di perasaan saya, saudara, tujuannya adalah supaya saudara tahu bahwa Tuhan itu sangat nyata. Ingat sekali lagi, saudara. Ini pun perasaan seperti ini pun, saudara, ini bagi saya ini baru sekali. Karena tetap saya ini persis seperti manusia. Persis sama seperti saudara. Saya adalah suami daripada istri saya. Ya, sama. Tak ada bedanya. Saya adalah bapak dari anak-anak saya. Jadi saudara, ketika mau menerangkan kepada saudara, ya, ketika ada orang yang bodoh seperti saya, gitu, menurut dunia ini, yang bersedia gitu, di dalam ketidaklayakan saya, dipakai untuk bercerita kepada saudara. Itu demi kita semua. Bukan demi saudara saja, tapi demi kita semua. Bagaimana saudara membuktikan bahwa Tuhan sudah datang kedua kali? Bagaimana saudara bisa belajar mempercayai bahwa Dia ada di dalam saudara? Kecuali saudara bisa lihat ada orang yang kekeh memegang kebenaran. Saudara, tadi baru kita dengar cerita Bu Rahel ya. Tahukah saudara, apa yang membuat Tuhan masgul hatinya terhadap Maria? Saya umpamakan Bu Rahel seperti Maria. Saudara, tahukah saudara? Kenapa saya katakan sama saudara? Jadi ketika Bu Rahel ada di pojok sebelah kiri, kalau biasanya, kalau di layar saya, sekarang ada Mama Tian ya, sebelah kiri saya. Berarti harusnya tadi Mak Michelle yang di samping kiri saya di atas. Tapi karena dia nggak buka video, maka Mama Tian. Oh iya betul, sebetulnya tadi Mama Tian yang pertama muncul. Oh bukan, Mak Michelle yang duluan muncul. Nah, tapi karena videonya nggak muncul, makanya dia paling bawah. Ya, nah, jadi setiap kali, kalau tadi malam kan Bu Rahel karena sempat nge-lag itu muncul di bawah. Ya, nah begini saudara. Jadi setiap kali saya selalu bilang kan,
Saya kadang-kadang saudara mungkin ingat ceritanya dulu. Ingat sekali lagi saudara. Ini kita sedang melihat bagaimana Tuhan loh. Ya, saudara mesti melupakan saya ya dalam hal ini. Istilahnya saudara mesti, karena ceritanya begini. Dia ini mau menyatakan dirinya, tapi senatural. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua kali itu senatural saudara melihat manusia biasa. Jadi bisa dia pakai siapa saja. Dan memang tujuannya adalah supaya semua kita ini menginkarnasikan dia. Jadi kalau saudara mempersenjatai pikiran saudara dengan pikiran Kristus, saudara akan berani sampai nanti suatu saat. Kan tujuannya begini. Jadi ketika kita menjadi satu, saudara, supaya dunia tahu. Baca Yohanes pasal 17. Jadi kesatuan yang sesungguhnya bukan kumpul semua satu paham, bukan. Kesatuan kita yang sesungguhnya adalah kita menjadi satu dengan Tuhan. Barulah kita boleh menjadi satu. Disitulah dunia mengakui bahwa engkaulah yang mengutus aku, kata Tuhan. Nah, begini saudara. Saudara, ketika jadi saudara, waktu peralihan kita dari Pak Andreas ya. Tahukah saudara, Pak Andreas benar-benar mendapatkan hidup dan anugerah bagi kita untuk boleh ada di dalam menjadi muridnya beliau. Itu anugerah. Terlepas dari apapun semua yang belakangan yang kita lihat sepertinya tidak ada hasilnya. Sepertinya tidak ada hasilnya. Tapi tahukah saudara, begitu beliau itu dibawa pulang, dari situlah baru kelihatan hasilnya. Oke? Nah, sebelum Pak Andreas meninggal, oke? Saya, Bu Rahel, Henny, ingat gak ceritanya ketika ada di Padang? Oke? Saya sudah sering cerita itu kan? Pak, gimana? Pulang gak? Saya pulang gak? Tidak, lanjutkan pelayanan di sana. Pada waktu itu, saudara, Pak Andreas benar-benar dalam satu kesedihan yang luar biasa. Wajar dong, saudara. Dia sudah mengalami banyak sekali peremukan, saudara. Kalau dia bisa tetap kuat, itu hanya karena dia arahkan matanya kepada Tuhan. Di usianya yang sekian, yang harusnya anak-anaknya ada di sampingnya ketika detik-detik terakhir harusnya anaknya mengerti. Tapi ternyata tidak demikian. Ya, itu satu kesedihan yang luar biasa. Kami menangis waktu itu berdoa. Ya. Nah, saudara, Bu Rahel ini, saudara, adalah orang yang mendampingi beliau. Saya berkali-kali bilang sama Bu Rahel bahwa ketika dia pertama datang di Batam, datang dalam arti begini, ketika saya mengundang lah gitu ceritanya kan, kenapa enggak yang lain? Jadi pada waktu itu Bu Rahel berpikir ya sama saja lah mungkin. Jadi PD-nya itu enggak ada PD sama sekali. Jadi ketika pada waktu itu tampil dan kita siarkan di radio dan didengarkan oleh Pak Andreas, wah di situ benar-benar kami ditegur dalam hal apa, dari pujian penyembahan juga waktu itu ditegur gitu ya. Nah,
Tapi pada waktu itu, benar-benar saya memang walaupun mungkin dari segi pengalaman, mungkin berkhotbah mungkin lebih daripada Bu Rahel. Tapi pada waktu itu, saya setulus-tulusnya sangat diberkati. Walaupun sepertinya mungkin gelagapan mungkin pada waktu itu. Kelihatan memang. Tapi sama sekali, berkali-kali saya bilang sama Bu Rahel, dengan setulus-tulusnya, dengan sejujur-jujurnya, bahwa saya sangat diberkati oleh beliau. Oke? Dan pada waktu kami pergi pelayanan ke mana? Ke Medan, Siantar, itu saya memang yang tampil gitu. Jadi dia seperti second lah gitu. Nah, tapi berikutnya saya boleh melihat bagaimana benar-benar saya melihat sendiri dan saya mengakui di hati saya mengakui bahwa benar-benar yang tadinya saya ketika Bu Rahel belum pede sekali ya, saya tampil dan saya ingat sekali bilang ketika di Siantar gitu, ketika dengan pendeta-pendeta di sana ya, saya bilang ini ibu rohani saya. Saya bilang sama pendeta-pendeta di situ. Dan mereka kenal saya, ya saya pendeta, lalu saya bilang ini ibu rohani saya. Dan setelah itu tahukah saudara, saya melihat ketika kita undang terus, saudara mungkin bisa merasakan bagaimana luar biasanya. Saya benar-benar menemukan, saya jujur nih, bukan, ingat sekali lagi ya saudara, bahwa kita ini hanya menceritakan tentang Tuhan. Jadi ketika saya bercerita tentang Bu Rahel ini, ketika saya bercerita, saya sedang menceritakan pribadi Tuhan yang sedang ditampilkan kepada kita. Padahal bayangkan saudara, bagaimana Bu Rahel ini kalau dari segi melayani Tuhan lebih duluan dari saya. Bagaimana pengenalan akan Tuhan, bagaimana intim dengan Tuhan. Jadi pada waktu itu saudara, saya mau mengatakan sama saudara. Jadi saya benar-benar menemukan kelengkapan daripada pengajaran Pak Andreas. Jadi walaupun nampaknya Pak Andreas sudah tinggi sekali mengajar di alam roh, tapi detailnya Bu Rahel yang bisa menjelaskan. Detailnya. Karena Bu Rahel langsung bisa melihat di alam roh. Jadi kehati-hatian dia dalam menginjili orang mati, dalam menginjili siapapun, ketika mendoakan orang, itu sangat hati-hati. Karena punya pengalaman. Tapi karena pada waktu itu, Pak Andreas ya masih ada gitu ya. Wajar dong. Si tunduk dan dia melakukannya. Oke? Nah, setelah itu ceritanya kita itu Andreas pulang ya. Nah, jadi pada waktu itu terpilihlah beliau. Oke? Dan terpilihnya beliau itu langsung juga dikonfirmasi oleh anaknya. Ya, dia bilang itu dari itunya, jadi bukan sekedar istilahnya aklamasi, bukan. Itu semua Tuhan yang tunjukkan bahwa aku yang pilih dia, bukan manusia, bukan anaknya Pak Andreas. Sekalipun karena Bu Rahel memberikan ini ya, itu tadi masalahnya. Jadi oleh karena kerendahan hatinya ini, kalau boleh saya katakan begini, ketika kita mau menampung Tuhan, ada masalahnya bagi kita.
Inilah masalahnya. Maaf ya kalau saya katakan ini misalnya masalahnya Bu Rahel gitu. Ingat ya, Tuhan sedang perhatikan nih saudara. Kita semua ini sedang ditunjukkan sama Tuhan. Oke, keadaan diri kita. Karena siapa yang mau ceritakan kepada kita? Live. Kalau bukan ada dipakai manusia yang bodoh seperti saya. Yang mengenyampingkan hubungan saya dengan Bu Rahel sebagai sesama manusia. Atau beliau adalah ibu rohani kita. Jangan saudara berpikir ketika saya cerita, ketika saya terus berbicara, jangan saudara berpikir, oh merasa saya lebih dari beliau. Bukan. Ini adalah masalah kita melihat Tuhan. Bukan melihat manusia. Semua kita ini berdosa. Oke? Nah, jadi saudara, ketika Bu Rahel, ketidakpedeannya memimpin kumpulan ini. Karena dia trauma. Dia tahu bobroknya kumpulan kita yang lama. Dia tahu detailnya. Ketidakdisiplinan, bagaimana carut marut di dalam, bagaimana perilaku yang dikatakan pengajar-pengajar mungkin yang senior. Beliau tahu semuanya. Pertengkaran, dia tahu semua. Jadi ketika dia tahu dan diangkat di posisi itu, ketika dia menerapkan, ternyata memang tidak bisa. Karena memang untuk berani dengan tegas, bom semua, itu dibutuhkan saudara, orang bermental baja. Sementara beliau adalah perempuan. Makanya dia gandeng lah. Ternyata waktu dia gandeng, harusnya kan anak Pandreas tidak ada sama sekali di struktur. Tapi karena digandeng, muncullah, masuklah. Karena memang ada, saudara, di dalam diri kita manusia. Ambisi yang tersembunyi. Dan disitulah masuk juga Isabel kalau yang laki-laki tidak tampil. Itulah kita lihat di yang lama. Oke? Puji Tuhan, singkat cerita, kita dipisahkan dari situ. Oke? Dibawa keluar lagi, saudara. Kita dibawa keluar dari situ. Saudara, saya memang dengan bodohnya terus mengikuti Tuhan. Pada waktu itu, kita rapat, bagaimana? Kita bubarkan, kita mesti bubarkan yang lama. Oke? Kita bubarkan yang lama, lalu apa namanya berikutnya? Oke? Jadi pada waktu itu, praktislah ceritanya Bu Rahel gabung dengan kita jadinya. Karena keluar dari situ, gabunglah jadinya dengan Batam kan? Praktislah istilahnya saya jadi ketua. Karena beliau istilahnya dari yang sana keluar gitu. Oke? Itu hanya pekerjaan Tuhan saja. Saya ikutin terus. Kenapa saya bisa istilahnya begini? Di dalam kebodohan saya berani menjalankan semua ini. Dan kita melihat bagaimana sampai dengan hari ini, ministry ini boleh jalan. Lord revive us. Waktu cari nama itu, kita rembuk, coba pakai nama ini. Dan akhirnya saya dengan mantap mengatakan ini namanya. Oke, saudara, saya coba. Kalau dengan yang kemarin, saudara, mungkin masih ada bayang-bayang. Karena ada orang yang merasa, aku lebih senior di sini. Di yang kemarin.
Ada orang menganggap, oh ini punya andil di sini. Sehingga kita mesti permisi. Saudara, jangan saudara berpikir saya itu tidak mau, tidak berkali-kali mengajak yang lain. Saya siap, saudara. Karena saudara, sejak awal, saya ini saudara, sejak awal, tahukah saudara? Tak ada niatan dan tak pernah ada saya ini ingin tampil. Karena saya ini pendoa syafaat. Ya. Saya bukan tipe seperti itu. Saya bukan tipe misalnya, buka pelayanan ingin besar. Bukan. Tak ada seperti itu. Ya. Nah, saudara, kalau saudara lihat ketika saya ambil keputusan ini keluar, itu keluar, gitu kan. Kita lihat, tahukah saudara, di dalam hati saya sebagai manusia saya itu mau dibilang sedih, mau dibilang hancur, ya. Tapi tahukah saudara, ketika saya menemukan Wahyu pasal 12, oke, saya cerita sama saudara, bagaimana seorang manusia yang saya bilang nggak layak. Saya sudah dihakimi oleh Tuhan dan saya mengerti bagaimana kenapa Paulus mengatakan aku manusia celaka. Saya dapat gambaran itu sangat jelas sekali. Sehingga ketika menemukan Wahyu pasal 12 itu, tahukah saudara? Yang di Cina itu, yang mendapatkan pewahyuan, walaupun sampai hari ini sebetulnya, mereka itu tidak pernah mengkultuskan manusia. Percayalah. Ini sejujur-jujurnya, saya sudah sampai terus baca, semua pelajaran itu sudah banyak sekali saya baca. Semua. Saya coba acak, saya ambil dari sini, itu banyak sekali saudara. Tidak ada pernah unsur mengkultuskan perempuan yang ada di Cina itu. Tidak pernah. Jadi benar-benar mereka melihat inkarnasi Tuhan. Jadi yang mereka lihat adalah Tuhan Yesus yang dulu pernah datang. Itulah yang mereka lihat. Sehingga mereka bisa bertahan. Mereka tetap dengan sabar dari door to door gitu. Dari pintu ke pintu. Jadi sebetulnya mereka ini. Jadi saudara, sampai hari ini saya tidak menemukan orang itu menjelaskan seperti yang saya jelaskan kepada saudara. Orang-orang para pengikutnya ya. Jadi saudara, karena saudara memang itu diblok sehingga saudara tidak berani dikatakan sesat. Jadi saudara tidak bisa siap langsung menangkap pelajaran itu. Makanya saudara, saya diizinkan untuk bisa mengalami. Jadi ingat sekali lagi, pengalaman saya bukanlah karena saya terlebih dahulu membaca itu. Perhatikan. Yang saya ceritakan kepada saudara, ketika saya baca itu mengkonfirmasi semua. Jadi yang saya alami, mengkonfirmasi juga apa yang mereka alami. Sehingga ketika saya membacanya, saya boleh jelaskan kepada saudara. Saya boleh jelaskan dalam arti Tuhan yang menjelaskan kepada saudara. Tentu dong, supaya saudara mengerti bagaimana sebetulnya inkarnasi itu. Jadi ketika saya yang bodoh ini, saudara, berani menceritakan kepada saudara. Saudara, saya kan belum tahu apa-apa tentang semua yang saya jelaskan kepada saudara. Saya ngomong aja. Saya tidak berusaha mengerti semua dulu, baru saya jelaskan kepada saudara. Yang saya lakukan adalah, saya buka mulut saya. Apapun yang dia taruhkan,
Sudah barang tentu panjang saudara ya. Saya sudah jelaskan sama saudara perjalanan panjang saya mengikut Tuhan. Dalam arti bagaimana fokus kepada pelajaran ini, Watchman Nee, sampai kepada Pak Andreas. Jadi ketika sampai di Wahyu pasal 12 itu saudara. Ya. Ketika sampai di situ saya benar-benar Tuhan tunjukkan bagaimana Tuhan pilih saya. Ingat ya, sekali lagi. Ketika Tuhan katakan pun Tuhan pilih saya, jadi dia buat untuk supaya saya tidak meninggikan diri terhadap pilihan ini, itulah yang dikatakan ada duri dalam daging. Sehingga saya boleh menjelaskan apa itu duri dalam daging kepada saudara. Sehingga berikutnya itu ada langkah-langkah yang dia jelaskan itu. Membuat saya tidak fokus kepada diri saya. Tapi fokus kepada Tuhan. Kalau kita fokus kepada diri kita sendiri. Kalau saya fokus kepada diri saya tidak bisa berbicara kepada saudara sampai dengan hari ini. Oke? Sekali lagi saya minta yang di radio boleh gabung ya. Pak Twin boleh gabung ya kalau sudah muncul di radio ya. Saudara, perhatikan. Ketika Wahyu pasal 12 itu, saya ceritakan ceritanya sekali lagi sama saudara. Kan pada waktu itu saudara, saya lagi nonton itu film. Bekas luka. Dan bukan tokoh yang bekas luka itu. Saya nggak tahu apakah itu tokohnya. Sampai hari ini saya tidak peduli siapa tokohnya. Ya. Karena kita bukan melihat manusia. Tapi kita melihat firman Tuhan itu yang nyata melalui apa yang dia sampaikan melalui manusia. Jadi saudara, ketika mereka dikatakan Eastern Lightning. Saudara, kalau saudara membaca lebih dalam ke mereka, saudara memang, saya yakin saudara. Saya yakin saudara memang tidak siap untuk itu, untuk membaca itu. Saya yakin sekali. Tetapi saudara tidak boleh tinggal di yang lama ini. Saya berdoa. Dalam penantian kita, menanti-nantikan Tuhan, duduk di kaki Tuhan. Saya berdoa, saudara lulus, dan saudara bisa sampai kepada titik. Saudara tidak akan bisa diombang-ambingkan oleh apapun, siapapun. Sampai saudara memiliki satu keyakinan, sekalipun ada malaikat yang datang menyampaikan berita lain, saudara itu tidak bergeming sama sekali. Karena nanti pasti akan ada seperti itu. Itulah yang dialami oleh Nabi muda. Jadi saudara harus sampai di tingkat itu, sampai saudara melihat sendiri. Bahwa apa, kalau saya katakan saya sampaikan ya. Kalau saya katakan Tuhan sampaikan itu kadang saudara belum siap. Dan saya pun belum siap untuk itu. Ya. Jadi kalau saya misalnya saya katakan saya sampaikan, saudara bisa tahu nanti. Bahwa sebetulnya yang Tuhan sampaikan. Ya. Supaya saudara mengerti nanti sedalam apa Tuhan itu nyata bagi kita. Saudara, perkataan itu tidak sedangkal yang saudara pikirkan. Nah, ketika dikatakan begitu. Jadi ceritanya,
Kenapa ya perempuan? Saya pikir begitu. Karena memang yang datang pertama itu adalah laki-laki. Oke? Lalu datang perempuan dong. Karena kita itu lambangkan memang mempelainya. Ingat sekali lagi, ini bukan berbicara tokoh yang ada di sana. Ingat sekali lagi. Ini hanya dipakai untuk menjelaskan. Sekali lagi kita mesti melihat Tuhan saja dalam pekerjaan. Bukan pekerjaan kita. Dan mereka tidak pernah mengkultuskan si perempuan ini. Ya. Jadi orang-orang lah, si jahatlah yang memakai gereja Tuhan untuk langsung menutup ini. Tapi mereka jalan terus. Karena mereka merasakan perubahan di dalam diri mereka. Saudara mesti mengerti, orang-orang itu di Cina itu, dengan banyaknya penderitaan yang mereka alami yang panjang penganiayaan, membuat mereka benar-benar tekun menantikan Tuhan. Ya. Sampai saudara, mereka itu sudah banyak di antara para guru-guru mereka yang mengajar tentang pengangkatan adalah orang-orang yang tulus. Dan ternyata yang mengatakan, jadi persis seperti yang kita alami. Pak Andreas mengatakan, oh Tuhan akan datang, dia umur akan datang. Mereka mengalami persis. Jadi mereka adalah orang yang benar-benar, kalau saudara mengikuti pelajarannya Watchman Nee, Witness Lee, kalau saudara tahu ikuti semua pelajarannya, wah itu jauh tinggi sekali daripada semua pelajaran di gereja-gereja, apalagi yang ada di Indonesia. Nah, tetapi saudara, mereka melampaui itu. Jadi istilahnya begini, apa yang mereka alami yang itu jadi semua yang ini semua, itu mereka sudah mengikuti di pelajaran. Untuk sampai di situ. Menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan mengimani bahwa Tuhan sudah datang kedua kali. Ya, ingat sekali lagi saudara, fondasi mereka sangat kokoh sekali. Tapi bukan seperti fondasinya yang dibangun oleh dunia. Ya. Jadi ada banyak sekali berita-berita hoax yang membuat mereka itu, kalau bukan Tuhan, mereka tidak ada sampai dengan hari ini. Ya. Jadi ingat sekali lagi, Tuhan. Nah, jadi saudara, ketika saya membaca itu, saya dapat mengerti, oh iya ya, tidak mengerti pertama ya. Lalu saudara, ketika saya baca Wahyu pasal 12 itu saudara, kan di sana dikatakan perempuan yang melahirkan. Itu tepat. Pertanyaan itulah yang pertama muncul ketika saya lahir baru. Itulah yang saya tanya ke abang saya. Apa pengertiannya itu? Wahyu pasal 12. Saya langsung diingatkan sih. Kebetulankah itu? Nggak kebetulan ya. Lalu saudara, disitulah saya mulai mengerti. Jadi saudara, waktu itu kan saya bilang, yang melahirkan saya, karena kan dari RTM kan, oke, melahirkan itu arti melahirkan generasi berikutnya. Dengan caranya Tuhan, ingat sekali lagi, ini bagaimana Tuhan itu dengan caranya meneguhkan panggilan Dia atas saya. Oke? Dan saya sudah punya fondasi di dalam saya bahwa kita ini manusia hanya bejana saja. Ketika Tuhan memilih Petrus, karena memang ada ambisi di dalam dia. Memang ada ambisi di dalam dia. Tapi memang Tuhan memilih Petrus.
Dia bilang kepada Petrus, sebelum Tuhan disalibkan, Simon, Simon, iblis sudah menuntut untuk menampi engkau. Tapi jangan takut, aku sudah berdoa untuk engkau. Saudara, ketika Tuhan memilih kita, dia tahu resikonya tinggi. Karena sudah terbukti di sorga, ketika dia anugerahkan kepada salah satu malaikat, hampir setara dengan anak Allah. Itulah masalahnya bagi dia. Sampai hari ini, dia tidak bisa menerima kasihnya Tuhan. Saudara, Tuhan tahu, saudara. Ketika dia pilih Paulus, bayangkan kearoganan dia. Bayangkan semua orang-orang sebelum dia diakui. Karena dia melihat pekerjaan Tuhan, dia fokus kepada dirinya sendiri. Tapi saudara, Tuhan teguh dalam pilihannya. Ini yang saudara mesti renungkan. Kalau saudara lihat diri saudara, saudara tidak akan pernah bisa tahu apa namanya pekerjaan Tuhan. Tapi semakin saudara lihat pekerjaan Tuhan, saudara akan sangat malu sekali kalau diri saudara tampil. Sangat malu sekali. Saya bilang sekali lagi, sangat malu sekali. Jadi kalau saudara bisa dengar sekarang, si Parlin ini bicara sama saudara, itu sudah melalui proses yang panjang dia hancur. Ya, ingat sekali lagi, pekerjaan Tuhan dalam hidup kita masih panjang. Untuk mengeluarkan watak si jahat dari kita. Itu butuh waktu yang sangat panjang. Kalau dia katakan kepada kita, berbahagialah orang yang mencapai 1335. Saudara akan ngerti arti kata itu. Nah, jadi ketika dikatakan perempuan yang melahirkan itu, memang itu berbicara mengenai gereja. Tetapi untuk membangun satu kelompok ini, saudara, ini adalah pekerjaan Tuhan. Jadi apa sebetulnya yang itu sebagai pekerjaan besar? Jadi sebetulnya perempuan yang melahirkan itu memang harusnya bukan satu. Tetapi saudara, itu sebetulnya itu gambaran caranya. Jadi saudara, bukan berarti di sini saja pekerjaan Tuhan. Karena dikatakan kedatangan Tuhan itu seperti kilat memancar dari timur. Memancar loh. Jadi mereka menangkapnya begini. Karena dikatakan memancar. Jadi mereka pikir mereka ini yang akan keluar. Utusan-utusan yang dua-dua ini. Makanya kan begitu, mereka kan pakai itu kan, website itu kan. Sehingga ketika langsung ditanyain terus kan. Mereka pikir seperti itu. Padahal jadi yang memancar itu sebetulnya adalah firman ini. Tetapi walaupun bukan dari mereka, di semua, jadi ketika dia bekerja di timur ini, saudara, jadi yang ada ke barat gitu, contohnya gitu ya, memancar dari sini, dari timur gitu ya, memancar semuanya kan. Jadi ada orang-orang yang sudah dikerjakan oleh Tuhan, karena memang semua orang yang menerima Tuhan, itu sudah mendapatkan pekerjaan Tuhan. Jadi mereka itu seperti, jadi bukan mereka, walaupun mereka memang dipakai dan dipersiapkan untuk itu. Mereka dari pintu ke pintu. Bahkan di beberapa negara.
Sudah ada mereka. Oke? Namun ingat sekali lagi, pekerjaan ini namanya pekerjaan Tuhan. Jadi saudara, ketika saya dapat pengertian itu, saudara, oh, begitukah? Saya mendapatkan peneguhan panggilan itu. Jadi, ingat waktu itu, saudara, ternyata kan setelah itu kan baru kita dapat pengertian tentang hidup selama-lamanya kan. Itu langsung menohok sama Bu Rahel kan. Ternyata sudah persiapkan semua. Karena sudah dapatkan itunya, ingat. Tetapi perkataan itu langsung mengubah. Nah, makanya ketika tadi kita mendengarkan, ya, nggak bisa dipungkiri, saudara. Ketika kita harus berhadapan, itu yang saya katakan, saudara. Menghadapi sendiri, melihat kepanikan itu sendiri. Saya kan ingat ketika ada yang minta tolong ke saya, dan orang itu memang, saudara, ceritanya yang ibu itu, dia ditinggal suaminya, oke? Jadi sebetulnya yang perkenalkan dia, yang bapak yang saya bilang itu, saya sudah pernah minta didoakan supaya Bu Rahel juga melayani gitu ya. Nah, dan si laki-laki ini juga memang termasuk buat kekacauan, saudara. Dalam arti ini saya tidak apa ya, tidak terlalu campur lagi. Jadi ada dari tim kita juga yang jadi karena ini juga sudah duda juga ya, dia punya anak gitu. Nah, tapi karena sikapnya ini apa ya? Jadi kayak memberikan harapan gitu loh sama perempuan-perempuan. Termasuk dia ini. Oke? Saya tahu dan ada tim kita yang di Singapura. Jadi pertama sebetulnya yang saya kenal dari tim kita yang di Singapura. Janda juga. Janda cerai juga. Nah, jadi ketika, pada waktu itu saudara, dia sudah mulai ceritakan. Karena, jadi tim kita yang di Singapura ini, istilahnya, ya kasih kenalin, ceritanya begini. Supaya, karena pada waktu itu, ini ya, dimasukin di grup itu, jadi istilahnya begini. Kira-kira gimana supaya, mana Pak? Kira-kira menikah gimana? Kira-kira begitulah. Namun ceritanya, ceritanya ini jadi datang dengan yang ini, saya waktu itu tahukah saudara, bayangkan gimana sikap saya sebagai seorang gembala, tapi sebetulnya mereka bukan jemaat saya. Jadi saya tahu keadaannya, saya kan nggak memihak dong. Jadi saudara, nah singkat cerita, si ini jadi beberapa kali saya doakan. Ya, nah, jadi saudara, ketika saya doakan dan waktu itu cerita tentang anaknya, ya sudah cerita sama saudara kan? Nah singkat cerita, ketika dia minta untuk yang itu saya bilang doakan gitu. Pada waktu itu karena begini, ini berapa lama kayak gini? Karena nggak pernah fokus kepada Tuhan gitu loh. Kepada manusia terus. Jadi kalau punya masalah datang. Nggak bisa kayak gini. Makanya saya strike list. Anehnya, waktu strike list seperti itu, 3 hari kemudian meninggal. Coba saudara pikir. Saya jujur secara pribadi, karena saya boleh membayangkan detik-detik terakhir, karena si bapak ini cerita. Dan memang dia cerita juga bahwa dia sudah bicara dengan saya. Tapi kan saya nggak tahu itu detik-detik terakhirnya kan.
Saya yakin sekali, ikutlah di Zoom-nya. Supaya bisa benar-benar mengalami kesembuhan total saya bilang. Firman yang akan menyembuhkan. Tapi malam itu nggak ikut gitu loh. 3 hari kemudian meninggal cuma. Lalu Pak Pendeta kemarin, kalau Ibu Rahel lagi ditelepon kayak gitu, telepon panik. Benar-benar saya melihat panik seorang pendeta loh, saudara. Ketika disampaikan firman Tuhan, jadi pas waktu peralihan antara hidup ke mati itu, saudara, ada satu ketakutan yang luar biasa. Sekalipun seorang pendeta. Jadi saudara, waktu awal-awal kalau saudara lihat kematian karena COVID itu sangat mengerikan. Kebetulan bekas gembala kami, jadi anaknya itu curhat di IG-nya. Tahu bagaimana kondisinya. Dan ketika diperhadapkan kemarin dengan Pak Pendeta itu, sempat ikut dengan kita. Oke? Mendengarkan sekali dan terakhir ini. Berapa kali sampai minta perjamuan dengan saya karena itu yang dia tahu. Saya sedikit pun tidak yakin kalau dia itu akan mati. Kok bisa? Oke? Nah, terakhir, Pak Dedi meninggal. Itu bayangin 2 minggu sebelumnya saya digerakkan untuk pergi ke sana. Masih bicara, masih sempat saya nasihati. Bertobatlah. Walaupun kalian bukan di bawah saya. Enggak, hati saya tetap sama. Saya bilang ke mereka. Ya, saya bilang. Jadi waktu ditelepon itu, video call itu. Tahukah saudara? Asli saya melihat bagaimana paniknya. Nggak tahu Mama Gwen. Saya udah cerita sama saudara kan? Paniknya. Dan saya melihat di video terakhir itu. Bagaimana sudah. Karena kehabisan darah. Jadi benar-benar lihat proses mati. Jadi waktu saya minta Bu Rahel doa, Ibu dapat apa? Ya memang sudah pergi. Tapi saya mau cerita sama saudara, bagaimana ketika kita mengalaminya sendiri, kepanikan kita, keputusan apa yang saya ambil? Apa yang mau saya inikan? Jujur saudara, pada waktu itu benar-benar saudara, saya itu rasanya, aduh, sampai makan pun nggak bisa. Jadi karena itu pagi-pagi gitu ya, belum sarapan gitu ya. Itu nggak bisa selera lagi. Karena nggak nyangka secepat itu. Saudara, tahukah saudara? Ketika kita sedang memasuki masa yang baru ini, saudara. Tidak gampang, saudara. Dia tahu.
ketika dia lihat Maria, saudara, saya sudah cerita sama Ura, saya permisi lagi bilang ya sama di sini ya. Saya tidak memperhatikan yang lain. Seringnya. Semalam ada yang saya perhatikan karena kita nyembah, sibuk dengan dirinya, saya matikan video. Itu kali itu aja. Tapi dalam setiap kali kita ini saya mau cerita sama saudara tentang bagaimana Tuhan. Ya, saudara mesti bisa, udahlah, lupakanlah diri kita. Ya, kalau enggak kita tidak akan mendapatkan Tuhan. Jadi setiap kali, jadi kalau ibu ini ya, kalau ibu lagi pergi ke sana, kalau misalnya, itu tahu nggak? Itu saya itu seperti blank. Saya nggak tahu. Rasanya seperti gini. Jadi ketika, apalagi kalau lagi sibuk gitu ya, itu padahal saudara yang lain kan sibuk. Apa namanya, memperhatikan juga. Tapi entah kenapa saudara, ini selalu ada ke situ. Jadi saya bisa dapat pengertian. Kenapa Tuhan Yesus sampai masgul ketika waktu Maria itu sampai nangis itu. Saya dapat pengertian di situ. Jadi dia mengerti. Jadi saya mengerti, saudara. Jadi dia mengenal kita. Tuhan Yesus mengenal Bu Rahel. Dia mengenal perjalanannya yang panjang. Tapi ketika Tuhan mau menjelaskan yang sesungguhnya, ada banyak hal yang ketika mau dibongkar, Bu Rahel belum siap. Makanya ketika tadi cerita seperti itu, tahu nggak? Dengerin ini semua. Secara khusus, Bu Rahel ya, yang sedang menghadapi yang saya katakan. Diri kita ini punya empati yang sangat kuat sekali. Dan biasanya itu dimiliki oleh perempuan. Lebih kuat daripada laki-laki. Lebih kuat daripada laki-laki. Makanya dikatakan, tampillah sebagai laki-laki. Itu bukan hanya untuk laki-laki. Untuk semua kita. Karena yang akan kita hadapi di depan kita ini. Saudara, kita sedang memasuki satu fase di mana nggak bisa lagi diundur, saudara. Kedatangannya ini, saudara. Ingat ya, kalau saya bicara kedatangan itu, saudara, ada kedatangan yang kita sudah menerima kedatangannya, tapi aslinya itu sudah penghukuman. Jadi ketika kita masuk ke fase ini, tadi malam saya dengarkan karena dikirim di grup kami tentang Benny Hinn ya, yang dia bilang begini, Jesus is coming. Tapi pengertiannya masih sama tetap. Kalau is kan sedang kan, Tuhan sedang datang. Sedang. Dan lebih cepat dari yang Anda duga. Tapi tetap pada pengertian yang lama. Cuman rasanya itu dia pakai itu. Itu benar-benar saudara, sekelas itu pun saya makanya, waduh, kasihan sekali. Jadi ketika dia mengatakan itu saudara, masih kelihatan dirinya. Bayangkan saudara, sehebat hamba Tuhan, sehebat itu. Tentang kedatangan Tuhan, ternyata masih misteri. Dia hanya tahu
Tuhan sedang datang. Padahal Tuhan sudah datang. Bayangkan saudara, dengan gagah berani saja masih menyampaikan tentang Alkitab. Betapa tertutupnya. Itu hamba Tuhan. Mana lagi saudara ukuran hamba Tuhan yang terkenal. Itu dia sampaikan tahun 2020. Jadi setelah dia yang namanya di pintu sorga itu, tiba-tiba, dia sangat gemetar sekali. Ya, nah dia. Lihat. Kenapa Tuhan sangat sedih sekali dan masyhur dengan Maria? Karena saudara, ketika dia mengatakan akulah kebangkitan dan hidup, tapi karena ketakutan menghadapi yang namanya kematian ini, sampai nggak bisa percaya, tidak bisa mendengarkan lagi akulah kebangkitan dan hidup. Tuhan merasakan bagaimana dia itulah kali pertama bagaimana Maria dialihkan perhatiannya daripada Tuhan. Itu. Makanya dia sangat sedih sekali. Selama ini saudara, Maria itu sangat memperhatikan Tuhan. Dari tatapannya Maria kepada Tuhan, Tuhan katakan dalam hatinya, dia ini orang yang memuaskan hatiku. Karena dia mengenal aku. Bukan sekedar mengenal Allah yang tidak kelihatan. Jadi dari tatapan mata Maria, saudara, kepada Tuhan, Tuhan menyimpulkan di dalam hatinya, dia ini mengenal aku sebagaimana adanya aku. Tapi ketika pada waktu itu, saudara, ketika saudaranya Lazarus itu mati, ketika Tuhan katakan, akulah kebangkitan dan hidup, dia tidak percaya. Matanya ditutupi oleh kematian saudara, kesedihan karena kematian saudara. Tahukah saudara? Ketika kita masuk ke fase berikutnya ini, saudara, percayakah saudara bahwa Tuhan adalah kebangkitan dan hidup? Yang mati akan hidup. Yang hidup, hidup selama-lamanya. Ada dua kematian. Kematian secara fisik dan tak perlu melewati kematian secara fisik. Itulah arti pengangkatan. Bagaimana benar-benar karena ketundukan kita akan dia. Kalau aku mau dia hidup sampai aku datang, itu bukan urusan. Urusan kita adalah ikut Tuhan. Enggak perlu saudara mengerti, pengangkatan apa. Enggak, urusan kita itu mengikut Tuhan. Enggak perlu kita ketahui mau dia dibangkitkan Tuhan pada hari itu. Saudara, ada banyak hal yang tidak kita ketahui tentang seseorang. Sudahlah, percayakan sama Tuhan.
Kurang apa Pak Pendeta? Dengan jemaatnya 3 jemaat. Harus dipanggil pulang. Kurang apa? Masih sangat muda. Apakah Tuhan tidak bisa menghidupkan pada hari itu juga? Tapi apakah kita tahu semua pekerjaan Tuhan? Kalau kita tidak fokus kepada Tuhan saja, bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan, maka kita akan membuat masgul hati Tuhan. Kita bertobat ya. Kita belajar dari Maria yang gagal. Karena pada waktu itu, Yesus yang kebangkitan dan hidup ada di luar. Oke? Tapi tahukah sekarang? Yesus yang kebangkitan dan hidup ada di dalam saudara. Harusnya saudara. Kita lebih daripada Maria. Kita lebih daripada para rasul. Karena para rasul itu hanya mendapatkan pewahyuan itu. Tetapi sekarang kita sampai di waktu di mana firman yang dulu mereka dapat menjadi kenyataan di dalam kita. Bukan karena siapa kita, tapi karena kita ada di dalam pekerjaan Tuhan ini. Ingat sekali lagi, ini pekerjaan Tuhan. Dan sekali lagi, kalau saya diizinkan bisa menjelaskan seperti ini, ingat sekali lagi, ini pekerjaan Tuhan. Dalam hal ini, saudara, kalau saya lihat setiap langkah-langkah yang dibuat sampai saudara, saya bisa terus menyampaikan kepada saudara. Tanpa lagi saya merasa, oh sombongkah saya. Saya sudah melewati itu, saudara. Saya sudah lewat. Siapakah saya? Saya sudah lewat. Sudah lewat yang namanya ditegur, ketika ditegur. Saudara pikir, sampai hari ini saudara, hati saya kalau mau bilang sama Tuhan, Tuhan, orang-orang yang dulu bersama-sama, Tuhan, walaupun saya tahu dalam hati saya sangat sulit untuk kembali. Sangat sulit. Tapi jauh di hati saya yang paling dalam, saya memohon anugerah Tuhan. Saudara, kita tidak tahu apa yang sedang terjadi kepada seseorang. Sehingga sampai Tuhan mengeraskan hatinya. Kita nggak tahu semua. Dalam hal ini, saudara, urusan penyelamatan manusia, walaupun kita ini punya belas kasih, tapi kita harus berani melakukan apa yang Tuhan suruh lakukan. Tidak semudah yang saudara bayangkan. Jadi ketika kita harus berhadapan dengan keadaan, ini kan sudah mulai datang kan, dekat-dekat kan. Nah kita kan, saya alami seperti yang saya cerita sama saudara, Bu Rahel pagi ini, bayangkan dengan adiknya, dengan menghadapi seperti itu. Jujur saudara, karena kan seperti saya katakan, perempuan itu kuat di perasaan. Kuat sekali. Tapi tahukah saudara, itu harus diselesaikan oleh Tuhan. Kesabaran Tuhanlah. Tekad yang bulat dari Tuhanlah yang akan melakukan, dan dia harus berhasil membuat kita tampil sebagai laki-laki. Saudara tahu, Bapa kita adalah Bapa yang perkasa,
yang teguh, yang mantap, yang melakukan segala sesuatu dengan pasti, dengan yakin, dengan tekad yang bulat. Kalau dia mengajari kita kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dia sudah melakukan terlebih dahulu kepada saudara dan saya. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Itulah Bapa kita. Jadi dia diizinkan kita melewati masa yang sukar sekalipun. Bahkan melewati api neraka sekalipun. Tapi tahukah saudara, dia ada bersama-sama dengan kita sekalipun kita melewati api neraka. Itu luar biasa sekali, saudara. Demi dia mendapatkan saudara dan saya. Saudara, iblis sering ngejek Tuhan. Apakah dia tidak tahu bahwa suatu saat kita akan berontak terhadap dia? Apakah Tuhan tidak tahu? Apakah Tuhan tidak tahu bahwa suatu saat Adam akan makan buah itu? Dia tahu. Dan dia sudah menyiapkan hal untuk itu. Itu hanya sebuah permainan. Dan dia memilih itu. Dia tahu dia bakalan memilih itu. Tuhan gak bilang kok, kalau kamu mau ini, mau hidup selamanya, kamu makan yang ini. Enggak. Dia cuma bilang, jangan makan ini, nanti kamu mati. Buat penasaran kan? Lalu orang mengatakan, kenapa harus dibuat situ? Oh, saudara. Itu sebagai pelajaran bagi si iblis. Karena si iblis ini benar-benar, kenapa dia menjadi musuh? Kenapa iblis jadi musuh? Karena dia itu benar-benar sudah menutup hatinya. Dia sedang melawannya iblis kepada Tuhan itu. Enggak. Aku mau mengunci diriku. Aku bukan bagianmu. Aku bukan milikmu. Dia sampai mengunci seperti itu. Makanya yang jadi musuhnya Tuhan itu hanya dia. Kita ini korbannya dia. Jadi saudara, ketika Tuhan pilih saudara, ketika dia sudah menangkap saudara dari pihaknya Tuhan, dia tidak pernah melepaskan saudara. Pauluslah yang berusaha melepaskan pegangan Tuhan supaya dia bisa pegang Tuhan. Macam mana kita bilang kita bisa mau pegang Tuhan? Wong dia sudah pegang kita. Bahkan dia ada di dalam kita. Dia mau menjelma dan hidup di dalam kita semua. Apalagi. Saudara, Tuhan itu bukan manusia yang, kalau gagal, dia dengan tekad yang bulat. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Saudara, pekerjaan Tuhan di dalam kita, pekerjaan firman di dalam kita, tidak pernah berhenti sampai firman itu mengerjakan di dalam kita, melepaskan kita dari segala roh pemberontakan sampai kita kembali kepada dia dan menyatu dengan dia. Kita terhilang di dalam dia. Inilah
kehidupan yang kita masuki di depan. Saudara, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ketika engkau pun menangis dengan pedih, dia ngerti. Tapi izinkanlah kasih Tuhan membalut ketidakmengertian kesedihan. Menurut kita, bagaimana caranya dia bisa menyembuhkan hati kita, menghapus air mata kita ketika kita fokus kepada dia. Saudara, apa yang kita rasakan, dia rasakan. Dia yang sudah terlebih dahulu merasakan apa yang kita rasakan. Kepiluan hati kita. Saudara, apa yang membuat kita bisa kuat sampai dengan hari ini? Bagaimana kita tidak bisa berhubungan dengan keluarga kita? Kalau kita mau pulang, batasan-batasan yang dia buat. Apalagi kalau kita misalnya dengarkan keluarga kita lagi sakit, orang tua lagi sakit. Begitu banyak cerita di FB, tidak bisa pulang. Kalau pulang pun balik lagi. Hanya ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita bisa melewati lembah kekelaman ini. Tapi ingat saudara, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan sudah menyelesaikanmu. Percayalah saudara. Tuhan yang hatinya mantap, yang hatinya teguh, itu tinggal dalam saudara. Izinkanlah dia menjelma di dalam saudara. Senyata itulah Tuhan yang sedang tinggal di antara kita ini. Baik saudara, puji Tuhan saudara. Kita berdoa untuk Rahel ya, ketika menghadapi banyak hal ya. Ya, sekali lagi tampillah sebagai laki-laki teguh hatinya. Bisa masuk kamar nangis, ya, rasakan. Tapi pandang Tuhan. Ayo nak, kita lewati jalan ini. Dia tahu. Dia bukan nggak mengerti tentang perasaan kita. Dia mengerti. Ayo nak, kita jalan. Selama engkau jalan bersama dengan aku. Selama engkau lihat aku. Engkau akan lihat bahwa ternyata semua sudah selesai. Bersukacita. Aku bersukacita sampai dengan hari ini. Kata Bapak kita. Ya mantap. Karena ada anaknya yang sudah menyelesaikan. Sudah selesai. Hai maut, di manakah sana? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Amin. Ketika anaknya, Yesus, menyelesaikan pekerjaan itu 2000 tahun yang lalu. Bapa kita, yang sekarang melakukan pekerjaan itu. Hatinya mantap sekali. Teguh sekali. Ada satu babak yang baru dalam kerajaan sorga. Ketika Yesus berhasil. Dia menunjukkan dirinya walaupun dalam rupa Allah. Tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, itu membuat Allah sangat teguh. Itu sangat puas sekali saudara dengan anaknya. Dan tahukah saudara, kepuasan Bapa kita ketika melihat kita ini saudara, Yesus, cloning Yesus ini saudara. Kita berhasil. Masuklah kepada kebahagiaan Tuhan. Sabaslah engkau hai hamba. Saudara jangan tunggu perkataan itu nanti sesudah engkau mati. Hari ini, dengarkan perkataan itu. Sabaslah engkau hai hambaku. Masuklah kepada kebahagiaan Tuhan.
Saudara bisa dengarkan hari, karena firman Tuhan itu berlaku hari ini juga. Kalau engkau dengarkan suara Tuhan hari ini, jangan keraskan hati. Beranilah melihat Tuhan yang sudah datang. Amin, saudara. Beranikah saudara mempercayai bahwa engkau tanganmu dipegang oleh Tuhan melewati semua ini? Kegetiran, kesedihan, apapun saudara, pandanglah Tuhan. Amin, saudara. Dia sanggup. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita dengar, bahkan tidak pernah timbul dalam hati kita, itulah yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi. Saya berdoa kita semua yang selama ini bersama-sama semakin lama semakin mengerti arti inkarnasi Tuhan dalam hidup kita. Satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan. Amin, saudara. Baik, mari kita berdoa. Saya minta istri saya berdoa ya. Sini. Mau di situ aja? Situ aja ya. Oke, ya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat apa yang Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapak, dari hari ke hari Engkau terus memberikan pengertian bagi kami. Untuk kami memahami apa yang menjadi isi hatimu. Untuk kami boleh memahami perasaanmu hari-hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat apa yang sudah Engkau kerjakan di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat apa yang Engkau jelaskan dalam hidup kami. Dari hari ke hari kami boleh semakin mengerti akan perasaanmu, semakin mengerti akan kehendak-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih atas pilihan-Mu atas hidup kami. Kami percaya Engkau sudah mendapatkan kami dan Engkau tidak akan pernah melepaskan kami lagi. Tetapi dari hari ke hari, Engkau terus akan mendandani kami. Engkau akan terus membentuk hidup kami untuk kami menjadi seperti yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Apapun yang sedang terjadi di sekeliling kami, kami mau tetap memandang kepadamu. Kami mau tetap berpengharapan kepadamu. Sebab Engkaulah satu-satunya sumber kehidupan kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau sumber pengharapan di dalam hidup kami. Terima kasih. Biar seluruh hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami arahkan sepenuhnya kepadamu. Kami tetap fokus kepadamu. Biar hari-hari ini, keadaan apapun yang sedang terjadi di dalam hidup kami, atau sekeliling kami, atau atas bangsa kami, atas kota kami, biar kami tetap memandang kepadamu saja. Terima kasih, sebab kami percaya, apapun yang sedang terjadi melanda hidup kami, melanda bangsa ini, melanda seluruh bumi, semuanya ada di dalam kendalinya Allah kami. Semuanya ada di dalam kekuasaannya Allah saja. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, biar kami terus semakin bersemangat, kami terus semakin berkobar-kobar, kami terus mau mengosongkan diri kami setiap hari, untuk kami terus diisi oleh Allah sendiri di dalam hidup kami. Terima kasih, Engkau Allah yang memberkati kami sepanjang hari ini. Apa saja yang kami kerjakan, apa saja yang kami lakukan, biar semuanya kami melakukannya hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berkati bangsa kami sepanjang hari ini. Kami berkati kota di mana kami tinggal. Biar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai seluruh bangsa ini, seluruh kota ini. Biar kasih-Nya Bapa surgawi mengalir atas semua rakyat Indonesia, atas semua orang, atas semua jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini. Sebab kami percaya satu tujuanmu, Engkau izinkan semuanya ini terjadi atas bangsa ini, supaya semua umatmu, semua orang
berteriak memanggil namamu dan diselamatkan oleh Engkau sendiri. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kami memulai sepanjang hari ini bersama dengan Allah kami. Terima kasih, terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Baik.